Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwanur Ajijah dengan NIM 12021000049. Di sini saya akan menampilkan sebuah animasi video dengan berjudul Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qasasul Quran. Untuk teman-teman, mohon disimak videonya baik-baik. Surat Al-Kahfi ayat 60-70. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yaitu Yusya bin Nun. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba ada murid yang menghampirinya. "Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai?" Musa pun menjawab, "Pastilah aku orangnya." Jawaban Musa tersebut menunjukkan kesombongan yang seakan-akan lupa terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa ini, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya. Nabi Musa pun bertanya-tanya, "Ya Allah, bagaimana hamba bertemu orang tersebut?" Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila seekor ikan hilang di suatu tempat, maka Nabi Musa dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Lalu mereka melakukan perjalanannya. Musa, "Wahai Yusya, tolong bawakan ikan ini selama perjalanan kita." "Siap, wahai Musa," kata Yusya. Di tengah perjalanan, "Wahai Nabi, sebenarnya kemana kita akan pergi?" kata Yusya. Musa pun menjawab, "Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya." "Baiklah Musa." Akhirnya tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan itu, namun keduanya tidak ada yang menyadarinya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 61, maka tak kala mereka sampai di pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu pun melompat menuju laut itu. "Hah? Ikan itu cepat sekali melompat, sungguh indah sekali," kata Yusya. Tak kerasa mereka jalan jauh sekali sampai Nabi Musa sadar bahwa perutnya bunyi, tanda bahwa minta diisi makanan. "Wah Yusya, sebaiknya kita istirahat dulu. Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih dengan perjalanan kita ini." "Ini makanannya Musa, silahkan." Nabi Musa dan Yusya menikmati makanannya. Setelah selesai dan akan meneruskan perjalanannya, Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa. "Wahai Nabi, maaf sebelumnya, tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini. Apa maksudmu, wahai Yusya? Tahukah kamu, tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan caranya yang aneh." "Di manakah ikan itu hilang?" "Di batu-batu dekat pertemuan dua laut, wahai Nabi." Ikan itu meloncat dengan sendirinya. "Oh, tempat itu ya, saya ingat. Jadi tempat itulah yang selama kita cari, wahai Yusya," kata Musa. Yusya, "Benarkah itu, wahai Nabi?" "Ya, ayo kita kembali ke tempat itu." "Baiklah," kata Yusya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya, tibalah Nabi Musa dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi. "Musa, apakah ini tempat ikan itu hilang, Yusya?" "Ya,
Benar, wahai Nabi, ikan itu melompat di balik batu besar itu, masuk ke dalam lautan. Nabi Musa dan Yusya tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. Apakah itu orang berilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu Musa Nabi Bani Israel? Kata Khidir. Musa, ya benar, siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku? Khidir pun menjawab, sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita, aku Khidir alaihi wassalam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65, lalu mereka bertemu sama seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dan yang telah kami ucapkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Alhamdulillah, aku senang bertemu denganmu, wahai Khidir, kata Musa. Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuan kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Nabi Khidir terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa. Kemudian baru menjawab dengan jawaban yang sangat bijaksana. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Mendengar jawaban dari Nabi Khidir, Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya. Musa, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanmu. Khidir, baiklah, namun ada sesuatu syarat yang harus engkau patuhi selama perjalanan nanti. Apa syaratnya? Kata Musa. Khidir pun menjawab, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu tanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Setelah Nabi Khidir mengajukan syarat yang dimaksud, Nabi Musa pun menyanggupinya. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Sekian video yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.